Pemirsa, kerumunan akibat panggung barongsai di Pancoran Pantai Indah Kapuk statusnya naik ke penyidikan. Sebelumnya polisi membubarkan kerumunan penonton barongsai. Polisi membubarkan acara barongsai di Pantai Indah Kapuk pada tanggal 14 Februari 2021 yang lalu. Seluruh warga masyarakat pengunjung kawasan Pancoran. Kami anggota Polsek Metro Penjaringan bersama 3 pilar gabungan Pol PP maupun dari TNI mendapatkan tugas memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat pengunjung kawasan Pancoran sesuai dengan aturan dari pemerintah tentang protokol kesehatan. Pada saat ini masih situasi pandemi. Polisi membubarkan pertunjukan barongsai karena menimbulkan kerumunan di tengah pandemi corona. Panggung barongsai yang digelar di Pancoran Pantai Indah Kapuk pun disegel. Sejumlah saksi dan pihak yang memberikan izin telah diperiksa. Status kasus ini naik ke penyidikan karena penyidik menemukan adanya unsur pidana. Sudah kita upayakan proses hukum. Saat ini sudah kita tetapkan 1 orang tersangka dengan melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Ancaman hukumannya adalah 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Peran dari tersangka sendiri apa, Bang? Sebagai penanggung jawab sebelumnya dan pengelola di lokasi tersebut. Oke. Bang, sebelumnya mereka udah meminta izin nggak sih, Bang, dari? Tidak ada izin. Tidak ada izin. Jadi ilegal, Bang, ya? Ya. Itu secara spontan berarti diadakan atau seperti apa, Bang? Ya, spontan untuk mereka. Oke. Kalau inisial tersangka sendiri? Inisialnya B. BJ. Bang, itu acara apa sih, Bang? Acaranya sebenarnya acara apa sih, Bang? Itu kejadian tanggal 14 Februari hari Minggu 2021. Dalam rangka apa itu? Sebenarnya tempat lokasinya adalah tempat makan atau restoran. Nah, itu acara dalam perayaan acara apa, Bang? Sepertinya perayaan tahun baru. Tahun baru, Bang. Ya. Sejauh ini udah berapa saksi yang diperiksa dari? Ada 12 orang saksi. Apakah nanti akan ada pengembangan untuk tersangka selanjutnya? Sedang dalam pengembangan kita. Barang bukti yang diamankan apa? Lengkap untuk alat barongsai, kemudian alat musik, itu sudah kita amankan semua. Dari keterangan tersangkanya, apa sih motivasi dia untuk melakukan acara itu di saat pandemi ini? Cari keuntungan saja, keuntungan materi saja. Ya. Cuma tempat makannya dia banyak mendatang gitu? Ya, kan tempat biasa tempat orang makan, kemudian orang nongkrong-nongkrong di sana, kemudian dia melaksanakan pertunjukan. Nah, seperti boleh dikatakan seperti orang mengamen. Nah. Ini udah sering dilakukan nggak, Bang, sama penyelenggaranya? Mungkin yang dulu-dulu sudah biasa dilakukan, tetapi kan kita tahu bahwa saat ini memang ada larangan atau tidak boleh terjadi kerumunan. Sudah jauh-jauh hari sudah kita berikan larangan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Diamankannya kapan, Bang? Kejadian sore itu tidak lama, sekitar pukul 17.00 sudah kita ambil tindakan dengan melakukan pembubaran dan menghimbau untuk membubarkan diri. Jadi sekitar pukul 17.00 hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Ya, kita dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Utara tidak segan-segan untuk memberikan himbauan kepada warga tentang bahaya berkerumun ini. Ya, kita sampaikan, dan setiap hari kita sudah lakukan kegiatan penegakan disiplin, termasuk juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung seperti membagikan masker. Kemudian juga kita lihat hampir setiap hari polwan-polwan kita masuk ke mal, kemudian kerumunan-kerumunan warga untuk memberikan himbauan tentang penting. Sebelumnya, pertunjukan barongsai di Pantai Indah Kapuk viral di media sosial karena menimbulkan kerumunan.
Pemirsa, politikus Partai Demokrat Andi Arief memenuhi panggilan polisi hari ini terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Henry Yosodiningrat. Andi Arief dilaporkan pada Desember 2019 lalu. Andi Arief dilaporkan politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat karena cuitan di media sosial Twitter tahun 2019. Kala itu politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan bahwa Partai Banteng Moncong Putih dikuasai oleh faksi otot seperti Henry Yosodiningrat. Andi Arief mengaku telah menjalani pemeriksaan secara virtual pada Desember 2020 dan hari ini datang untuk menandatangani berita acara pemeriksaan. Hari ini Andi juga berkonsultasi dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dan Siber untuk melaporkan balik Henry Yosodiningrat atas videonya yang mengancam akan memukuli Andi Arief di depan keluarganya. Cyber dan lantai 4 di Pidum. Saya sih nggak mau menggunakan undang-undang ITE kepada Pak Henry Yosodiningrat, tapi saya lagi konsultasi tindak pidana umum biasa gitu. Jadi mungkin ini karena kalau ITE kan lagi kontroversi nih. Saya termasuk orang yang menolak penggunaan undang-undang ITE. Tapi sebagai pidana umum saya lagi konsultasi untuk melaporkan. Tadi kita sudah konsultasi dan tinggal satu. Polda Metro Jaya segera gelar perkara terkait kasus dugaan mafia tanah yang berujung pelaporan pencemaran baik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Sejumlah saksi sudah diperiksa dan statusnya siap dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pelapor berasal dari kantor notaris Anditas Law Firm yang merupakan kuasa hukum Freddy Kusnadi. Melalui akun media sosial, Dino menanggapi laporan ini dan merasa aneh setelah dilaporkan Freddy Kusnadi karena cuitan di akun Twitter yang menuding Freddy sebagai dalang sindikat penipuan sertifikasi rumah. Mantan Duta Besar untuk Amerika ini juga mengaku senang dilaporkan ke polisi sebab artinya Freddy menampakkan diri. Dino tak gentar untuk menghadapi laporan terhadap dirinya karena ia menuding Freddy lah salah satu dari anggota sindikat pencurian sertifikat rumah milik orang tuanya. Sementara itu, polisi telah memanggil sejumlah saksi dan segera melakukan gelar perkara terkait kasus saling lapor. Tentang adanya mafia tanah ya terhadap pelapor saudari Y, di mana ini adalah keluarga dari saudara DPJ ya, DPJ. Memang saya sudah sampaikan dari awal ada 3 laporan polisi yang memang dibuat. Pertama tahun 2020 bulan April yang lalu tentang satu kasus adanya tanah di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah, di mana laporannya sudah masuk, kemudian dilakukan penyidikan. Untuk kasus ini tersangka sudah kita amankan. Terakhir pagi tadi, subuh tadi ada tersangka yang sudah kita amankan, dan ini sudah berjalan. Ya, total semuanya ada 5 tersangka. Ya. Kemudian yang kedua itu pelaporan bulan 11 tahun 2020. Saya sudah sampaikan dari awal juga, ya ini rumah yang di daerah Kemang, Bangka Kemang tersebut. Di sini belum terjadi adanya kerugian, tetapi upaya untuk melakukan kejahatan itu sudah ada, ya, sudah ditemukan dengan adanya pada saat itu pelaporan, kemudian kita lakukan OTT, operasi tangkap tangan. Tetapi upayanya adanya 263 di sini, pemalsuan identitas untuk melakukan suatu kejahatan. Ya, ini juga sedang berjalan pada saat itu. Kemudian yang ketiga laporannya sekitar tanggal 22 Januari yang lalu, sudah sekitar 2 minggu lebih lah. Ya. Ini masih dalam penyelidikan oleh penyidik di Krimum Polda Metro Jaya. Kita sudah mengundang beberapa untuk mengklarifikasi beberapa saksi-saksi termasuk juga pelapor sendiri. Nah, ini masih dalam pengembangan. Intinya bahwa penyidik memang betul-betul melakukan penyidikan untuk membuat terang perkara ini dari 3 LP yang ada yang dilaporkan.
Bahkan Kapolda Metro Jaya sudah membentuk tim. Yang pertama dari penyidik dari Krimpolda Metro Jaya, kemudian juga melibatkan tim Satgas Mafia Tanah Pusat dan BPN. Ya, BPN Pusat di sini. Ini kemudian ini memang jadi bahan perhatian oleh Pak Kapolda untuk segera membentuk tim, dan tim ini sudah bergerak. Kami mohon kesabaran para teman-teman media semuanya untuk bisa kita terus untuk bisa mengungkap kasus ini. Ya. Untuk LP pertama saya sudah jelaskan bahwa sudah terang benderang, pelakunya sudah kita amankan semuanya. Mudah-mudahan yang kedua pun sama. Ya. Ini sudah bisa kita amankan juga. Yang ketiga, kita akan upayakan nanti sudah lengkap semuanya, kita lakukan klarifikasi. Mudah-mudahan gelar perkara bisa kita lakukan, kalau tidak hari ini besok, untuk bisa menentukan apakah bisa naik ke penyidikan. Ya, cuma perlu dipahami teman-teman media bahwa di dalam tiga kasus ini ada 3 klaster sebenarnya. Klaster pertama adalah korban sendiri, dalam hal ini pemilik daripada rumah. Siapa pemiliknya? Inilah ibu daripada saudara DPJ. Itu klaster pertama, ini korban. Kemudian klaster kedua, ini yang namanya mafia tanah. Ini akan kita bongkar sampai habis. Ya, tim yang dibentuk oleh Pak Kapolri. Presiden Joko Widodo siap merevisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE bila dirasa bermasalah. Menurut Presiden, belakangan banyak masyarakat yang membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya dan dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Presiden Joko Widodo ingin penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE berkeadilan. Jokowi menyebut bila saat ini beberapa pasal dalam Belait itu dirasa bermasalah, maka Presiden terbuka untuk merevisi undang-undang tersebut dengan menghapus sejumlah pasal karet yang berada di dalamnya. Belakangan ini menurut Jokowi banyak masyarakat yang membuat laporan dengan menjadikan Undang-Undang ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya, sehingga menjadikan proses hukum dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak. Presiden pun memerintahkan Kapolri dan jajarannya untuk bisa lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai rujukan hukumnya. Sementara itu sejumlah pihak menyampaikan kekhawatirannya soal revisi Undang-Undang ITE. Pemerintah diminta untuk hati-hati dalam revisi Undang-Undang ITE agar tidak kebablasan, sehingga sejumlah pasal tertentu tidak dihapuskan. Undang-Undang ITE ini memang kerap digunakan untuk melaporkan orang lain. Bahkan belum lama ini ketika Presiden minta dikritik, sejumlah netizen pun menyinggung soal Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. Apakah pasal karet bisa hilang dari Undang-Undang ITE? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara Presiden Fadjrul Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Dimyati Natakusuma, dan pakar hukum pidana UI Profesor Muzakir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Yang pertama saya ingin ke Pak Dimyati, langsung saja Pak Dimyati, apa tanggapan PKS atas wacana penghapusan pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini? Memang problem yang ada ini kan dengan adanya Undang-Undang ITE, maka dengan sendirinya banyak permasalahan yang ada. Ini kan selalu disalahkan APH nih, aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Padahal polisi kan melaksanakan tugasnya berdasarkan umbrella, berdasarkan payung hukum yang ada, berdasarkan peraturan dan ketentuan undang-undang yang ada. Jadi tidak bisa disalahkan pihak penegak hukumnya. Ini problemnya adalah di umbrella-nya, di undang-undangnya. Maka oleh sebab itu ya kuncinya adalah
merevisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai, multitafsir gitu ya. Banyak pasal-pasal yang digunakan, yang mana pasal-pasal itu akhirnya bisa disalahgunakan. Nah, masalah dapat saja misalnya. Dapat itu kan dapat ditahan, dapat tidak ditahan, dapat didenda, tidak dapat didenda. Nah, itulah pasal-pasal yang menurut saya harus segera diperbaiki. Banyak pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE, pasal 26, pasal 27, pasal 26 sampai 45 lah gitu. Itu yang Dimyati, harus artinya fraksi PKS menyambut baik apa yang disampaikan oleh Presiden? Saya rasa Presiden tahulah. Presiden ini kan kepala negara ya, pemimpin rakyat, maka harus tahu keinginan rakyat. Rakyat ini kalau tidak merdeka berpendapat, merdeka dalam bersosialisasi, merdeka dalam mengkritisi. Ini kan kalau kita dalam kehidupan dalam rumah tangga saja perlu kritik, apalagi negara, nah perlu kritik. Maka oleh sebab itu jangan sampai disalahgunakan. Pak Kapolri sudah menyampaikan agar betul-betul selektif. Tapi sulit dibawa. Bagaimana selektifnya? Kalau misalnya pihak Polsek memeriksa, tiba-tiba tidak selektif, disalahkan. Tiba-tiba tidak periksa, salah juga. Kenapa? Karena tidak jelas umbrellanya itu. Maka kuncinya adalah segera revisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena di sana bisa orang melakukan tidak melaksanakan due process of law. Mereka tidak melaksanakan restat, tidak melaksanakan supreme of law. Nah, ini problemnya. Kita tanyakan kepada Istana. Bung Fajrul. Halo. Iya. Abraham. Bisa dijelaskan kepada kami yang dimaksud Presiden ini item dalam pasal mana Undang-Undang ITE yang akan segera dihapus, dan kemudian apakah usulan ini akan segera dimasukkan dari Kemenkumham untuk segera dibahas di DPR? Terima kasih Abraham dan para pendengar iNews, para pemirsa iNews. Yang pertama, tetap disiplin 5M ya, supaya karena kita masih pandemi COVID-19. Yang kedua, ini Presiden Joko Widodo kan selalu mendengarkan kritik dan masukan dari masyarakat, salah satunya terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Undang-undang ini kan awalnya tahun 2008. Nah, itu partai yang Bapak Dimyati tadi salah satu yang menyetujui mungkin ya tahun 2008. Kemudian perubahan pertama dilakukan tahun 2016 itu karena memang ada masukan juga dan kritik dari masyarakat. Nah, karena memang kan masyarakat berkembang sehingga hukum juga harus mencoba paralel dengan perkembangan dalam masyarakat. Nah, sekarang ini banyak kritik dan masukan dari masyarakat, seluruh masyarakat sebenarnya. Bahkan kemarin saya lihat dari Pak Yusuf Kalla, kemudian juga dari Pak SBY. Jadi semuanya sudah memberikan kritik dan memberikan masukan, dan Presiden kan sangat terbuka terhadap kritik dan terhadap masukan, dan akhirnya kemarin beliau menyampaikan bahwa political will atau keinginan politik, oke, mari kita revisi, dan beliau mengatakan mari kita revisi bersama-sama nih dengan DPR. Jadi dengan pemerintah dengan DPR bersama-sama kita revisi, dan kemudian juga kita meminta semua pihak untuk seluruh Indonesia nih, kalau bisa 270,20 juta rakyat Indonesia bisa memberikan masukan bagaimana seharusnya Undang-Undang ITE ini isinya. Ya, tentu kan ini kan sudah digodok di Istana. Yang dimaksud oleh Presiden item mana, pasal mana yang dianggap pasal karet? Itu nanti yang akan disampaikan secara teknis oleh Kementerian Hukum dan HAM. Yang mana saja. Nah, karena itu kita memerlukan banyak masukan dari semua partai, dari semua akademisi, dari semua LSM yang semua lama ini kritik. Nah, ini berarti akan ada perubahan kedua. Berarti Undang-Undang ITE ini, kalau ini terjadi lagi perubahan, berarti sudah 2 kali terjadi perubahan di masa Presiden Joko Widodo. Ini untuk menunjukkan bahwa hak dalam mengkritik, hak kebebasan berpendapat, itu adalah hak konstitusional yang oleh negara dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Jadi jangan lagi ada pernyataan bahwa pemerintah anti kritik. Enggak, kita bersedia dikritik setiap detik kok gitu ya. Oleh siapapun, termasuk oleh PKS, silakan. Ya, makasih.
Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof, apakah kemudian ada implikasi yang perlu diwaspadai pemerintah dengan merevisi ataupun menghapus pasal karet dalam Undang-Undang ITE? Jadi kalau kita bicara Undang-Undang ITE, itu ada 3 kelompok undang-undang ya. Yang pertama undang-undang di luar KUH, di luar Undang-Undang ITE dari KUH dan sebagainya, itu dirujuk oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE. Saya ulangi lagi, dirujuk oleh pasal-pasal ITE yang kemudian berubah menjadi tindak pidana dalam bidang ITE. Normanya itu ada dalam KUHP, tetapi tiba-tiba digeser karena diberi norma baru, masuklah dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, ini namanya Undang-Undang ITE yang mengatur tindak pidana ITE murni. Ya. Dan yang ketiga adalah itu tindak pidana yang berhubungan dengan hukum administrasi. Jadi kalau Presiden berkehendak untuk merevisi itu, revisi yang mana gitu ya, harus jelas. Gitu. Karena revisi yang dituntut oleh rakyat itu sesungguhnya revisi yang rujukannya dalam Undang-Undang KUHP. Yang diredundant, diulang kembali, dimasuki namanya unsur ITE, yakni adalah menyebarluaskan. Agar tidak menyimpang kemana-mana, agar lebih spesifik soal ujaran kebencian dan hoax ini kan kerap sekali benang tipis antara kritik dan ujaran kebencian. Biasa main di pasal 28. Bagaimana penjelasan Anda, Pak Muzakir? Apakah penting untuk segera direvisi? Dalam KUHP, gitu ya. Pasal itu ada dalam KUHP, diterjemahkan ulang melalui Undang-Undang ITE. Lahirlah pasal yang sangat represif sekali gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara kritik dan itu adalah menyampaikan menghina, itu 2 makhluk yang berbeda. Menghina itu adalah inkonstitusional dan kritik adalah konstitusional. Ini 2 makhluk yang berbeda ini. Ini nggak boleh dicampur aduk ya. Adalah mengkritik substansinya memang kritik, dan menghina substansinya menghina. Ingat, mengkritik berefek kepada ya mungkin ada unsur mencemarkan nama baik orang, iya. Ya, karena kritik yang tajam itu melahirkan namanya citra baik orang itu akan tercemar. Pak Muzakir, iya. apakah sederhananya pasal ini pada prakteknya dimanfaatkan oleh rezim penguasa, kelompok penguasa untuk merongrong kebebasan kemerdekaan berpendapat? Benar begitu. Itu pasal-pasal tadi sudah saya terangkan tadi antara kritik dengan penghinaan itu 2 yang berbeda digabung jadi 1. Yang digebuk itu efek kritik dalam bentuk hinaan tadi ya. Istilah bahasanya menurunkan derajat kehormatan nama baik seseorang, misalnya pengusul RUU dan sebagainya seperti itu, itulah mungkin nama baiknya tercemar sehingga dia anggap sebagai suatu namanya pencemaran nama baik, tapi substansi pokoknya adalah kritik. Nah, dalam praktek ini seperti pisau mata 2, maunya penegak hukum apa? Kalau maunya penegak tekankan kepada namanya adalah penghinaannya, maka penghinaannya yang dimasukkan. Tapi kalau penegak hukumnya bijak, tekanannya kepada kritik, oh no, itu adalah bagian daripada kritik. Ini semua tergantung pada interpretasi dari penegak hukum. Yang kedua adalah ahli yang dilibatkan dalam proses penjelasan terhadap Undang-Undang ITE itu yang diperiksa untuk menjelaskan itu. Itu juga termasuk di dalamnya. Jadi kadang-kadang kita bingung loh, ini kalau doktrinnya seperti ini bukan sebagai penghinaan tapi kritik, tapi ternyata ahli mengatakan itu adalah penghinaan. Jadi kadang-kadang membingungkan di situ. Ya. Oke. Baik, kami ke Pak Dimyati. Pak Dimyati, apakah Anda sendiri sudah punya... Ya, Pak Dimyati ingin mengkoreksi pernyataan Pak Abraham, itu bukan antara negara dengan masyarakatnya. Anda tadi keliru, seolah-olah mengatakan Undang-Undang ITE itu alat dari negara untuk menghantam masyarakatnya. Itu keliru. Tidak sedikit yang berasumsi demikian. Maka saya kan ingin mendapatkan perspektif dari seorang pakar hukum. Ini antar masyarakat saling mengadukan memakai Undang-Undang ITE. Termasuk apa yang kita lakukan ini pun diskursus, wacana untuk memperkaya literasi masyarakat tentang undang-undang. Sepakat kan ini kan? Anda tidak bisa membuat opini seolah-olah itu jadi alat penguasa untuk menghantam masyarakat. Anda jadi keliru. Anda ini televisi yang besar, nggak bisa. Oke, kita memperbaiki Undang-Undang ITE ini. Kita sudah menangkap pesannya. Kita sudah menangkap pesan istana bahwa akan merevisi. Ini yang sedang kita bahas. Dari situ pun kita sudah memahami bahwa ada persoalan yang harus dibereskan di sini kan, Pak Fajrul? Sepakat kan di situ kan? Dulu pernyataan Anda seolah-olah Undang-Undang ITE itu alat negara untuk
untuk menghantam masyarakatnya. Itu sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat Anda, Pak Dimyati? Saya minta pandangan lain dari seorang DPR, barangkali aspirasi yang lain juga didengarkan oleh Bung Dimyati. Jadi gini ya, kalau saya membaca, ini kan banyak pengaduan seperti kasus Babe saja, yang bermimpi mimpi itu kasus mimpi. Yang ngadukannya ya nggak salah karena nggak ngerti aturan. Yang diadukan juga nggak salah karena nggak ngerti, dia juga nggak termasuk itu orang mimpi kok. Terus yang ketiga, penegak hukum juga nggak salah. Kenapa? Karena dia terima aduan harus berikutlah. Jadi maka dengan sendirinya ya yang masalah ini adalah undang-undang. Kenapa? Undang-undangnya susah ditafsirkan, maka diperlukan Prof. Muzakir sebagai ahli tafsir, ahli dalam menjelaskan pasal-pasal terkait. Jadi kalau diserahkan kepada penegak hukum ini dari mulai Polsek sampai dengan Polres, Polda sampai ke Mabes, itu kan tafsirnya beda-beda. Jadi prinsipnya dari muara sampai hilir ini bisa menjadi bermasalah. Bukan hanya dalam produk undang-undangnya, namun dari proses penyelidikan, penuntutan, hingga proses peradilannya. Jadi produk hukum, produk politik itu ya hukum. Nah, hukum ini harus dihormati. Karena kita negara hukum, jadi betul-betul pegangannya hukum. Hanya ini undang-undang ini bagus. Cuma cara membaca tafsirnya ini berat. Karena lebih, kalau subjektif saja bahaya ini. Semua bisa ditahan, semua bisa dibredel, termasuk Ainyus. Lihat aja pasal 27 ayat 3. Deformasi aja tentang deformasi. Rentan digunakan untuk represi, ekspresi legal warga termasuk dengan media. Nah, maka oleh sebab itu... Pak Dimyati, Anda mengatakan rentan untuk apa? Rentan digunakan untuk represi. Ekspresi legal warga termasuk aktivis, jurnalis, media, dan represi warga yang mengkritik negara, pemerintah, polisi, presiden, bupati, wali kota, gubernur, DPR, termasuk hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Ini nanti akan digunakan pasal ini. Tapi itu tadi, undang-undang ini supaya diperjelas saja, pasal-pasal karet yang tidak perlu itu ya sudah dimasukkan pasal penghinaan, pasal kritik ya kritik. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Fajrul. Itu sedang dibahas, digodok oleh Istana, akan masuk usulan ke Kemenkumham, dan itu sikap yang disampaikan oleh Presiden. Ada pasal sebetulnya yang harus menjadi perhatian itu, yaitu pasal 40 sebetulnya. Di antaranya pasal 40 itu di sana menjelaskan bahwa putusan peran pemerintah itu lebih kuat dibandingkan peran peradilan, putusan peradilan. Maka nanti dilihat lagi dah pasal 26 sampai 45 dah. Kita berbagi waktu dengan Pak Fajrul. Pak Fajrul, silakan. Iya, ini artinya kan apa yang disampaikan tadi ahli hukum oleh DPR kan, jadi sebenarnya semuanya sudah masukan yang sangat bagus untuk mengawali upaya merevisi Undang-Undang ITE ini. Walaupun tadi memang dari ahli hukum tadi dinyatakan bahwa di pasal 27 itu terkait dengan KUHP. Nah, jangan-jangan ini merupakan jalan masuk juga untuk segera KUHP yang tertunda-tunda terus disetujuinya itu bisa jadi jalan masuk sehingga bisa segera diketok palu juga di DPR. Nah, jadi ini sudah bagus nih, dari DPR-nya sudah menyatakan apa masalahnya. Dan kemudian DPR-nya juga sudah mengetahui apa yang terjadi di masyarakatnya. Kemudian dari ahli hukumnya sudah memberitahu kita juga apa yang terjadi di masyarakat, dan di dalam undang-undang itu sendiri ternyata berkaitan dengan KUHP. Nah, ini jadi penting nih. Ini awal. Nah, mari. Political will ini jangan hanya dari pihak pemerintah, Presiden. Sudah menjadi political will juga dari DPR. Makanya Presiden mengajak, mari nih bersama-sama dengan DPR kita perbaiki Undang-Undang ITE. Kalau nanti berkait dengan misalnya KUHP, mungkin KUHP-nya juga bisa segera diselesaikan begitu. Nah, sehingga ini bisa mencerminkan hak konstitusional masyarakat. Kita nggak usah saling menyalahkan lah, bahwa itu 2008 ini partai itu, pemerintah ini, pemerintah itu, ya sudahlah. 2016 kita sudah revisi juga. Nah, sekarang ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki ini bersama-sama, sehingga semua tuntutan, semua keluhan yang tadi disampaikan, termasuk keluhan masyarakat, sekarang mari diambil untuk memperbaiki ini menjadi yang lebih baik atau yang terbaik, begitulah. Makasih.
Oke, baik. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami Bapak-Bapak, Pak Muzakir, Bung Fajrul Rahman, dan juga Pak Dimyati dari DPR RI. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Polresta Bandung menangkap penganiaya bocah di bawah umur yang viral di Bandung, Jawa Barat. Pelaku adalah ayah angkat korban. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda.